Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung bahwa hidup ini sejatinya hanyalah kumpulan dari tarikan dan hembusan nafas? Dari nafas pertama saat kita lahir, hingga nafas terakhir saat kita kembali kepada Sang Pencipta. Di antara dua nafas itulah, kita menempuh perjalanan panjang yang disebut kehidupan. Namun sayangnya, kita sering lupa bahwa setiap nafas bukan sekadar proses biologis. Kita menghirup udara, tapi hati kita kosong. Kita menghembuskan nafas, tapi pikiran kita sibuk dengan dunia. Seakan-akan nafas hanyalah rutinitas, padahal disitulah letak rahasia besar yang Allah titipkan kepada kita. Dalam pandangan para sufi, nafas bukan sekadar udara yang masuk dan keluar. Nafas adalah tali halus yang menghubungkan kita dengan Allah. Dengan nafas kita hidup, dengan nafas kita menyebutnya, dan dengan nafas pula kita bisa kembali menemukan jati diri. Zikir nafas bukanlah hal yang baru. Sejak dahulu para pencari jalan spiritual menemukan bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas dapat menjadi jalan untuk selalu ingat kepada Allah. Bayangkan jika setiap nafas yang kita hembuskan mengandung kesadaran akan kehadirannya. Betapa hidup akan terasa ringan, damai, dan penuh makna. Kita sering mencari ketenangan di luar diri kita. Ada yang berlari mengejar harta, ada yang sibuk membangun kedudukan, ada pula yang terus-menerus mencari pengakuan dari sesama manusia. Namun, semakin dikejar, hati justru semakin lelah. Kita lupa bahwa ketenangan itu sesungguhnya begitu dekat. Ia hadir di dalam setiap tarikan nafas, jika kita mau mengingatnya. Zikir nafas bukan sekadar bacaan yang diulang-ulang dengan bibir, tetapi sebuah kesadaran penuh bahwa Allah selalu hadir. Ketika kita menarik nafas, kita menyadari betapa besar karunia kehidupan yang Allah berikan. Dan ketika kita melepaskan nafas, kita belajar pasrah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Inilah jalan sunyi yang tidak banyak disadari orang. Jalan sederhana yang tidak memerlukan tempat khusus, tidak menuntut waktu tertentu, tidak membutuhkan peralatan apapun. Karena setiap saat, dimanapun kita berada, nafas selalu bersama kita. Dan disitulah, kesempatan untuk berzikir senantiasa terbuka. Maka pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar hidup dalam setiap nafas kita? Ataukah kita hanya sekadar bernafas, tanpa pernah merasakan maknanya? Zikir nafas mengajak kita kembali pulang, kembali merasakan kehadiran Allah yang tak pernah jauh dari diri kita. Saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang zikir, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah menyebut nama Allah dengan tasbih, dengan bacaan tertentu, atau dalam doa-doa panjang. Dan itu benar adanya. Zikir adalah mengingat Allah dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan, bahkan dengan seluruh hidup kita. Namun ada satu bentuk zikir yang begitu halus, sederhana, namun justru paling dekat dengan diri kita. Itulah zikir nafas. Mengapa nafas? Karena nafas adalah tanda kehidupan yang paling nyata. Tanpa nafas, tubuh hanyalah jasad yang tak bernyawa. Dan menariknya, Allah menjadikan nafas sebagai sesuatu yang terus berlangsung tanpa henti, sejak kita lahir hingga kita wafat. Coba bayangkan sejenak, kita bisa melupakan banyak hal. Kita bisa berhenti dari pekerjaan, dari aktivitas, bahkan dari ibadah tertentu. Tapi satu hal yang tak pernah berhenti adalah nafas. Ia terus berjalan, baik kita sadar maupun tidak. Maka, bukankah sangat indah jika nafas yang selalu ada ini kita isi dengan zikir? Hakikat zikir nafas bukan hanya soal ucapan, melainkan kesadaran. Setiap tarikan nafas adalah syukur, dan setiap hembusan adalah pasrah. Setiap masuknya udara ke dalam diri kita adalah tanda rahmat Allah,
dan setiap keluarnya udara adalah penyerahan diri kembali kepadanya. Para sufi menyebut nafas sebagai amanah ilahi, karena pada hakikatnya, setiap nafas adalah pinjaman dari Allah. Kita tidak pernah tahu kapan pinjaman itu akan ditarik kembali. Maka, orang yang arif akan menjaga setiap nafasnya, seolah-olah itu adalah nafas terakhir. Dan dalam nafas terakhir itu, ia ingin tetap dalam keadaan mengingat Allah. Inilah yang membuat zikir nafas memiliki kedalaman luar biasa. Ia tidak hanya melibatkan lisan, tetapi juga hati, kesadaran, bahkan seluruh keberadaan kita. Zikir nafas membawa kita dari sekadar mengingat Allah secara ritual, menuju kesadaran bahwa kita senantiasa bersamanya. Setiap detik, setiap hembusan, setiap denyut kehidupan. Sobat Rumi, bukankah seringkali kita terjebak dalam kesibukan dunia? Nafas kita terasa berat karena pikiran penuh beban. Nafas kita pendek karena hati dipenuhi keresahan. Maka, zikir nafas hadir sebagai jalan untuk menyembuhkan. Ketika kita mulai menyadari bahwa setiap nafas adalah milik Allah, hati pun perlahan menjadi tenang. Beban hidup tetap ada, tapi kita belajar memandangnya dengan cara berbeda. Hakikat zikir nafas adalah menjadikan hidup sebagai ibadah yang terus mengalir. Tidak terbatas pada waktu salat, tidak hanya saat membaca doa, tapi sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup. Karena selama kita masih bernafas, berarti kita masih bisa mengingat Allah. Sahabat Rumi yang dirahmati Allah, banyak orang bertanya, bagaimana sebenarnya cara melakukan zikir nafas? Apakah ada bacaan khusus? Apakah harus dengan aturan tertentu? Atau apakah cukup hanya dengan bernafas biasa? Sesungguhnya inti dari zikir nafas bukan pada bentuk lahiriah semata, tetapi pada rasa. Rasa inilah yang menjadi jembatan antara diri kita dengan Allah. Karena dalam jalan para sufi, zikir sejati bukanlah sekadar gerakan lidah atau lantunan suara, melainkan getaran hati yang penuh kesadaran. Coba kita bayangkan bersama. Saat menarik nafas, hadirkan rasa syukur. Rasakan bahwa udara yang masuk ke dalam tubuh bukan sekadar oksigen, tapi karunia langsung dari Allah. Udara itu memberi kita hidup, mengalirkan energi, dan menjadi tanda kasih sayangnya. Dalam tarikan nafas itu, bisikkan dalam hati nama Allah, bukan hanya dengan kata, tapi dengan rasa. Lalu ketika kita melepaskan nafas, hadirkan rasa pasrah. Seakan-akan setiap hembusan adalah penyerahan seluruh beban, seluruh urusan, seluruh keletihan kita kepada Allah. Dengan hembusan itu, kita belajar berkata dalam hati, "Aku serahkan semuanya kepadamu, ya Allah." Disinilah letak hakikatnya. Zikir nafas adalah latihan menyatukan syukur dan pasrah dalam setiap detik kehidupan. Tarikan adalah syukur, hembusan adalah pasrah. Dua rasa ini, bila kita hadirkan dengan kesadaran penuh, akan mengubah cara kita memandang hidup. Seringkali kita terjebak pada zikir yang hanya berupa kata. Bibir mengucap, tapi hati kosong. Mulut menyebut, tapi pikiran melayang. Zikir semacam ini hanya berhenti di permukaan. Sementara zikir nafas mengajak kita masuk lebih dalam sampai menyentuh hakikat rasa. Rasa inilah yang membuat zikir menjadi hidup. Saat kita benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam setiap nafas, tubuh pun terasa ringan, hati menjadi lapang, dan jiwa menemukan kedamaian. Bahkan dalam keadaan paling sulit sekalipun, kita tetap bisa merasakan ketenangan, karena nafas kita selalu mengingatkan bahwa Allah dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Zikir nafas juga bukan sekadar duduk diam. Ia bisa kita hadirkan kapan saja, saat bekerja, berjalan, bahkan ketika berbicara dengan orang lain. Selama kita bernafas, selama itu pula kita bisa mengingat Allah melalui rasa. Maka,
Zikir nafas adalah zikir yang paling sederhana, sekaligus paling dalam. Ingatlah, Allah tidak melihat seberapa banyak kata yang keluar dari lisan kita, tapi seberapa dalam rasa yang hadir di hati kita. Karena hakikat zikir bukanlah pada jumlah, melainkan pada keikhlasan dan kesadaran. Maka mulailah dengan sederhana. Tarik nafas, hadirkan rasa syukur. Hembuskan nafas, hadirkan rasa pasrah. Lakukan dengan lembut, tanpa paksaan, tanpa aturan yang kaku. Biarkan hati perlahan terbiasa, hingga akhirnya setiap nafas benar-benar menjadi zikir. Sobat sekalian, inilah inti dari zikir nafas, hakikat rasa. Dan ketika rasa itu hidup, maka zikir tidak lagi menjadi ritual, melainkan jalan pulang menuju Allah. Sahabat Rumi yang dirahmati Allah, setiap orang di dunia ini mencari sesuatu, ketenangan, kebahagiaan, rezeki, cinta, atau bahkan jawaban dari luka-luka batin. Banyak yang mencarinya keluar diri, melalui harta, jabatan, bahkan kekuasaan. Tetapi semakin dikejar, seringkali semakin menjauh. Disinilah zikir nafas hadir sebagai jalan yang sederhana, tapi mampu membuka pintu keajaiban dalam hidup kita. Mengapa disebut keajaiban? Karena apa yang kita alami melampaui logika semata. Zikir nafas membuat kita merasakan perubahan yang halus namun nyata, seolah-olah hidup kita mulai dituntun dengan cara yang lebih baik. Bayangkan, ketika hati selalu gelisah, zikir nafas membuat dada terasa lapang. Saat pikiran kusut, zikir nafas membuat kepala terasa ringan. Saat kita dihadapkan pada masalah besar, zikir nafas menumbuhkan keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Bukankah ini sebuah keajaiban? Keajaiban zikir nafas bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba dari langit seperti sihir. Keajaiban itu hadir karena hati kita mulai selaras dengan kehendak Allah. Semakin kita hadir dalam setiap nafas, semakin kita sadar bahwa hidup ini bukan tentang mengendalikan segalanya, melainkan tentang berserah kepadanya. Dari sinilah jalan-jalan terbuka, rezeki mengalir, dan solusi datang dengan cara yang tak terduga. Para sufi sering mengatakan, barang siapa menjaga nafasnya dalam zikir, maka Allah akan menjaga hidupnya. Kalimat ini bukan sekadar nasihat, tetapi pengalaman nyata. Ketika kita menjadikan nafas sebagai zikir, hidup kita dipenuhi dengan perlindungan, ketenangan, bahkan keberlimpahan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Zikir nafas juga membawa keajaiban dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Ketika hati penuh zikir, kita lebih sabar menghadapi orang lain. Kata-kata kita lebih lembut, tindakan kita lebih bijak. Dan tanpa kita sadari, orang-orang di sekitar pun merasakan ketenangan dari kehadiran kita. Itulah pancaran nur dari zikir yang hidup di dalam diri. Dan ada satu keajaiban yang paling besar. Zikir nafas menumbuhkan rasa kedekatan dengan Allah yang begitu dalam. Kita tidak lagi merasa sendirian. Dalam suka maupun duka, kita tahu bahwa Allah ada bersama kita. Perasaan inilah yang membuat hati tenang, bahkan dalam keadaan paling sulit sekalipun. Sahabatku, inilah rahasia besar yang sering luput dari perhatian kita. Keajaiban bukanlah sesuatu yang jauh. Ia ada di dalam diri, tersembunyi dalam setiap nafas. Dan zikir nafas adalah kunci untuk membukanya. Maka jangan anggap enteng zikir nafas. Ia bukan hanya latihan kecil, tapi pintu menuju perubahan besar. Pintu menuju hidup yang lebih damai, lebih lapang, lebih berkah, dan lebih bermakna. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, setiap manusia siapapun dia, pasti mendambakan rezeki yang berkah. Rezeki bukan hanya soal uang, tetapi juga kelapangan hati, kesehatan, keluarga yang damai, dan usaha yang diberi kelancaran. Namun, seringkali kita merasa rezeki begitu sulit, seakan-akan kita berlari mengejarnya, tapi ia justru menjauh. Disinilah zikir nafas memperlihatkan salah satu keajaibannya. Ketika nafas kita dipenuhi zikir, hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih,
dan jiwa terbuka untuk menerima aliran rezeki. Dalam keadaan tenang itulah kita mampu melihat jalan-jalan baru yang sebelumnya tertutup oleh kegelisahan. Pernahkah kita merasakan ketika hati terlalu resah, usaha apapun terasa buntu? Tetapi saat hati tenang, tiba-tiba solusi datang begitu saja. Itulah buah dari zikir. Dan zikir nafas adalah jalan sederhana untuk menjaga ketenangan itu setiap saat. Para sufi mengajarkan, rezeki bukanlah sesuatu yang kita kejar, melainkan sesuatu yang kita tarik dengan energi hati yang selaras dengan Allah. Ketika kita menarik nafas dengan rasa syukur, energi itu memanggil kebaikan. Saat kita menghembuskan nafas dengan rasa pasrah, energi itu membuka pintu kelancaran. Syukur dan pasrah inilah magnet rezeki yang sesungguhnya. Bayangkan seseorang yang setiap hari hidupnya penuh zikir nafas. Ia bekerja bukan dengan cemas, tapi dengan hati yang yakin. Ia berusaha bukan dengan ketakutan, tapi dengan rasa tenang bahwa Allah selalu bersama. Maka usahanya pun mengalir, pintu-pintu rezeki terbuka, bahkan datang dari arah yang tidak pernah ia duga. Rezeki yang datang tanpa diundang bukan berarti kita hanya duduk diam tanpa usaha. Justru zikir nafas membuat usaha kita lebih lancar. Mengapa? Karena hati yang tenang melahirkan keputusan yang jernih, langkah yang tepat, dan sikap yang ikhlas. Dan disitulah Allah menurunkan pertolongannya. Berapa banyak orang yang bekerja keras, namun hatinya penuh gelisah. Hasilnya usaha terasa seret. Tapi ada pula orang yang sederhana, tenang, penuh zikir, dan justru rezekinya mengalir tanpa henti. Bukan karena ia lebih pandai, tetapi karena hatinya lebih dekat dengan Allah. Inilah keajaiban zikir nafas. Usaha terasa ringan, karena dilakukan dengan hati yang damai. Jalan-jalan baru terbuka, karena pikiran tidak lagi tertutup kegelisahan. Pertolongan Allah datang, karena hati selalu berserah kepadanya. Rezeki hadir tanpa diduga, karena Allah Maha Kaya dan Maha Memberi. Sobat Rumi, jangan heran bila setelah rutin menjalani zikir nafas, hidup terasa berubah. Pintu-pintu rezeki yang dulu tertutup, tiba-tiba terbuka. Hubungan yang dulu buntu, tiba-tiba menemukan jalan. Usaha yang dulu berat, tiba-tiba menjadi lancar. Itulah cara Allah bekerja, diam-diam, lembut tapi nyata. Maka jangan remehkan zikir nafas, karena dalam setiap tarikan dan hembusan tersimpan rahasia besar. Rahasia yang bisa mengubah bukan hanya hati, tapi juga kehidupan kita di dunia. Sobat Rumi, kita sudah membahas betapa zikir nafas mampu membuka pintu keajaiban hidup. Namun semua itu tidak akan terasa jika hanya sebatas pengetahuan. Rahasia zikir nafas baru terbuka ketika kita benar-benar mempraktikkannya. Mungkin sebagian bertanya, haruskah saya melakukannya berjam-jam? Ataukah ada waktu tertentu? Jawabannya sederhana. Mulailah dengan 30 menit setiap hari. Tidak lebih, tidak kurang. 30 menit yang kita hadiahkan untuk diri sendiri, untuk hati, dan untuk Allah. Caranya pun sederhana. Duduklah dengan tenang di tempat yang nyaman. Tidak harus di masjid, tidak harus di ruangan khusus. Bisa di kamar, di teras rumah, atau bahkan di taman. Tutup mata sejenak. Tarik nafas perlahan. Saat menarik nafas, hadirkan rasa syukur yang mendalam. Bayangkan udara itu sebagai rahmat Allah yang masuk memenuhi seluruh tubuh. Tahan sejenak dengan penuh kesadaran, lalu hembuskan perlahan sambil menyerahkan seluruh beban, masalah, dan keluh kesah kepada Allah. Ulangi dengan lembut, tanpa paksaan. Biarkan alirannya berjalan alami seirama dengan detak hati. Lakukan ini selama 30 menit. Jangan buru-buru. Jangan memikirkan hasil. Cukup hadirkan rasa syukur dan pasrah dalam setiap nafas. Di awal mungkin terasa biasa saja. Tetapi jika dilakukan dengan konsisten,
perlahan hati kita akan berubah. Pikiran menjadi lebih jernih, jiwa lebih tenang, dan energi hidup terasa segar kembali. Coba bayangkan jika selama sebulan penuh, setiap hari kita menyisihkan waktu 30 menit untuk zikir nafas. Berapa banyak kegelisahan yang akan luruh, berapa banyak pintu rezeki yang terbuka, dan betapa hati akan terasa semakin dekat dengan Allah. Ingatlah, bukan lamanya waktu yang Allah lihat, melainkan kesungguhan hati kita. Bahkan 30 menit sehari, bila dilakukan dengan rasa yang tulus, mampu mengubah seluruh arah hidup kita. Maka mulai hari ini, mari kita hadiahkan diri kita 30 menit zikir nafas. Jadikan ini sebagai bekal perjalanan hidup, agar setiap tarikan dan hembusan selalu bersama Allah. Sebelum ditutup, kami ingin mengajak sahabat semua untuk menuliskan di kolom komentar, "Aku siap melakukan zikir nafas." Tulisan sederhana ini bukan sekadar kata, melainkan niat yang akan memperkuat langkah kita. Semoga Allah memberi keberkahan dalam setiap nafas kita, melancarkan usaha kita, dan membukakan pintu rezeki dari arah yang tak pernah kita duga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.